Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang pasti atas iringan ridhonya lah kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar tentang ajaran agama Islam yang insyaallah akan senantiasa mengiringi keberkahannya kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang hewan kecil yang ada di sekitar kita, yaitu tentang semut. Mungkin sering kita temui di rumah kita, terutama jika mereka datang dalam jumlah yang sangat banyak. Semut adalah suatu makhluk ciptaan Allah yang terkadang mengganggu kenyamanan kita. Namun kita perlu memahami bagaimana Islam memandang makhluk kecil ini dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap mereka. Sahabatku, sahabat beriman rahimakumullah, sikap yang pertama yaitu semut dalam perspektif Islam sebagai makhluk Allah yang punya peran. Semut adalah satu makhluk yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Meskipun semut merupakan makhluk yang kecil, mereka memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semut bersama dengan makhluk-makhluk yang lain untuk menjalankan fungsi tertentu dalam ekosistem. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang semut di dalam surah An-Naml, surah ke-27, yang dinamai dengan nama semut karena mengandung kisah yang melibatkan semut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, salah seorang semut berkata, wahai semut-semut, masuklah ke dalam tempat-tempat tinggalmu supaya kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukan. Sedang mereka tidak menyadarinya. Quran surah An-Naml ayat 18. Ayat ini menggambarkan bagaimana semut memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menjaga diri mereka dengan cara yang telah Allah tetapkan. Dari sini kita bisa belajar bahwa semut adalah makhluk yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang biak. Mereka bukan hanya sekedar makhluk kecil yang ada di sekitar kita, tetapi juga sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki peran dalam keseimbangan alam semesta. Yang kedua, kenapa atau penyebab apa semut banyak di rumah? Semut biasanya masuk ke rumah karena mereka mencari makanan atau tempat yang terlindung. Rumah dengan segala aktivitasnya seringkali menyimpan sisa-sisa makanan atau bahan yang bisa dijadikan sumber makanan bagi semut, seperti gula, remah-remah makanan, atau bahkan manis-manisan yang lain. Beberapa alasan mengapa semut bisa banyak muncul di rumah antara lain, yang pertama, kebersihan rumah yang kurang terjaga. Sisa makanan yang terjatuh atau tidak dibersihkan dapat menarik semut. Yang kedua, adanya sumber makanan seperti sisa-sisa makanan yang tertinggal di meja, di dapur, atau tempat makan yang lain. Yang ketiga, suhu dan kelembapan. Perlu kita ketahui bahwa semut suka sekali dengan tempat yang lembab dan hangat yang banyak tersedia di dalam rumah. Ketiga, sikap terhadap semut dalam Islam, yaitu sebuah ungkapan kasih, sayang, dan kebijaksanaan. Di dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk selalu bersikap bijaksana terhadap makhluknya Allah,
baik itu yang besar maupun yang kecil. Kita tidak diperbolehkan untuk menyiksa atau membunuh makhluk hidup secara sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaiki. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik." Quran surah Al-A'raf ayat 56. Sahabatku, sahabat beriman rahimakumullah, dari penjelasan ayat di atas, kita harus menghindari membunuh semut secara sembarangan atau tanpa alasan yang jelas. Semut adalah ciptaan Allah yang juga memiliki hak untuk hidup seperti halnya manusia dan makhluk lain. Meskipun semut bisa menjadi gangguan, kita dianjurkan untuk menghadapinya dengan cara yang bijaksana. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan umatnya untuk tidak membunuh semut tanpa alasan yang dibenarkan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh membunuh semut tanpa alasan yang jelas. Bahkan semut itu termasuk makhluk Allah yang banyak." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman rahimakumullah, sikap keempat yaitu bagaimana cara kita menghadapi ketika ada semut di dalam rumah. Sahabatku, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan ketika semut banyak muncul di rumah kita. Tentunya dengan tetap menjaga sikap yang bijaksana dan menghormati terhadap makhluk Allah. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu antara lain, pertama, menjaga kebersihan rumah. Cara paling ampuh untuk menghindari semut adalah dengan menjaga kebersihan rumah. Sisa makanan, remah-remah, dan sampah harus dibersihkan secara rutin, terutama di tempat-tempat yang sering ditemui semut. Dengan menjaga kebersihan, kita tidak hanya menghindari semut, tapi juga menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Kedua, menggunakan cara alamiah untuk mengusir semut. Jika semut sudah masuk dan banyak, kita bisa mencoba menggunakan bahan-bahan yang alami untuk mengusir mereka, seperti kita menggunakan garam. Semut tidak suka dengan garam. Anda bisa menaburkan garam di jalur yang sering dilewati semut. Selain garam, kita juga bisa menggunakan cuka. Cuka juga bisa digunakan sebagai pengusir semut. Campurkan cuka dengan air dan semprotkan di area yang sering didatangi semut. Atau kalau tidak menggunakan garam ataupun cuka, kita juga bisa menggunakan kayu manis. Kayu manis juga bisa menjadi cara yang alami untuk mengusir semut. Semut tidak suka dengan aroma yang muncul dari kayu manis tersebut, sehingga cara ini bisa secara alami mengusir atau tidak mengizinkan semut untuk berada di rumah. Cara yang ketiga untuk menyikapi semut ketika ada di rumah kita yaitu menerima kehadiran semut dengan bijak. Jika semut datang dalam jumlah yang sedikit dan tidak terlalu mengganggu, kita bisa membiarkan mereka pergi dengan sendirinya. Tentu kita tetap harus menjaga kebersihan dan memastikan bahwa tidak ada makanan yang bisa menarik semut-semut itu untuk ke rumah kita. Keempat yaitu berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika semut datang dalam jumlah yang sangat banyak, kita bisa berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan dan agar Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Jika kita bisa membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga rumah dan keluarga kita dari gangguan makhluk halus atau makhluk kecil yang mengganggu. Sahabat beriman rahimakumullah, itulah beberapa tips trik yang bisa kita lakukan ataupun manfaat-manfaat ataupun tanda-tanda jika semut ada di dalam rumah kita.
Kita sebagai seorang muslim wajib secara bijak memperlakukan semut sebagai salah satu makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, sebagai salah satu rantai untuk terjaganya ekosistem kehidupan di muka bumi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.